Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita akan memasang meja yang baru saja kita beli, teman-teman. Jadi di channel ini adalah video yang pertama, teman-teman, yang ngebahas tentang sebenarnya ini tidak berkaitan dengan komputer secara langsung dari komponen dan sebagainya, tetapi di sini itu mendukung. Kenapa? Karena itu adalah meja komputer, teman-teman, seperti itu. Jadi di sini mungkin ini akan aku buat playlist tersendiri di Raman Cybercom ini. Di sini yang membahas tentang ini ya, furniture yang berkaitan dengan seperti itu, teman-teman ya. Seperti ini. Jadi kayak gini, perangkat-perangkat kayak gini tuh kita butuhkan, teman-teman. Jadi untuk melakukan setup dan lain sebagainya. Oke, kita akan langsung aja melakukan unboxing, teman-teman, dan kita akan coba. Aku penasaran apa yang akan kita dapatkan karena di sini tuh aku udah tahu ini modelnya tuh rakitan, tentunya kita ngerakit sendiri. Mungkin nanti akan ada baut-bautnya gitu ya, kita pasang nanti kita kencengkan gitu ya. Cuman ini sudah ada part-part yang sudah pas gitu ya, maksudnya gitu ya. Gimana ya, maksudnya itu udah pas gitu ya, tinggal kita nyambungin aja gitu, teman-teman. Seperti itu sih. Jadi berbeda kalau kita buat dari awal ya, dari nol. Dan sebenarnya di sini aku beli yang paling besar ya, teman-teman, itu yang 120 di situ. Kenapa kok aku beli ini? Itu kenapa? Agar di dalam ruangan ini, karena ruangannya tuh kecil, teman-teman. Ruangan kecil itu biar ada rongga di sini nih. Jadi kalau di mejaku yang sebelumnya itu kan itu bener-bener penuh ya di dalam, karena di situ ada tempat gitu ya, tempat lemari kecil gitu ya di situ. Sedangkan di sini kalau misalnya nantinya kayak gini ya kan, ini kan kalau yang ini tuh lipat, teman-teman. Jadi lipat, ini bisa dilipat, teman-teman, seperti itu. Tetapi di sini di dalam di bawahnya ini tuh di sini ada rongganya kayak gini, teman-teman. Jadi bener-bener lega, dan nantinya kita bisa taruh apa-apa di sini nih, teman-teman ya, di sini. Atau kita biarkan kosong aja kayak gitu juga oke gitu ya. Nah ini tuh aku beli di marketplace ya, namanya kayak Home Doki gitu ya. Ini ada serinya ya, HD010. Oke, kalau kalian mungkin yang tertarik dengan ini, kalian bisa langsung menuju ke deskripsi aja, bro. Oke, seperti itu. Ini merupakan salah satu yang aku belum melihat secara detail, nanti recommended atau enggak. Yang jelas kalau misalnya ini aku upload, teman-teman, videonya aku upload berarti recommended, teman-teman. Oke, kalau videonya nggak ada upload berarti nggak recommended ya. Ya seperti itu aja sih, simple. Karena memang kan biasanya ya mana ada yang mau direview buruk kan, nggak ada kan, teman-teman ya. Seperti itu, makanya gitu yang kita tampilkan di sini itu yang baik-baik. Makanya yang ada di jagat maya itu banyak banget, teman-teman, seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya ada yang masuk, barang masuk kayak gitu, teman-teman, misalnya endorse atau apa gitu ya, dan kita akan benar-benar memilah, teman-teman. Jadi kalau misalnya memang itu nggak sesuai gitu ya, ya enggak gitu ya, ya enggak gitu ya, just like that. Oke, nah nanti kira-kira kayak gini loh, teman. Jadi sesuai kayak gini nih. Cuman kayaknya nggak ada ini deh. Nggak ada itu, teman-teman. Ini cuman gini doang. 120 kali di sini tuh 80 kan nggak salah ya. 120 80 dan tingginya itu kayaknya 75, teman-teman. 755, dan ini tuh tidak lipat ya, teman-teman ya. Jadi berbeda. Di sini harus dibongkar dulu kalau misalnya mau dimampatkan. Kalau ini kan tinggal kita gini kan ya, lipat. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia sudah kita buka, dan ternyata itu cukup besar banget ya ternyata. Ini lebih besar dari ini deh. Ya, namanya juga 120. Kalian bisa lihat di sini. Ini kita ambil HD10 white yang warnanya putih, tipe 2. Ini 120 cm. Tuh komputer desk. Ini dia, teman-teman. Jadi ini ya. Home Doki official shop. Kita akan coba lihat dalamnya kayak apa ya, teman-teman. Kira kita dapat apa aja sih. Oke. Di sini kita akan buka satu persatu. Ini packagingnya seperti ini. Oke. Cukup menarik, dan di sini kita tidak perlu khawatir karena di sini tuh ada ini dia panduannya, teman-teman. Jadi kita tuh dapat skrup runcing 4 cm, terus ada skrup kepala datar
di situ 2 cm dan skrup kepala datar 3 cm. Ya, ini ukurannya besarnya beda-beda teman-teman. Ya memang kayak ginilah di dunia teknik ya. Kadang beda beberapa mili, beberapa mili pun juga akan beda dan akan susah masuk gitu ya. Makanya harus benar-benar presisi kayak gini tuh. 4 cm, 2 cm, 3 cm kayak gitu. Dan ini ada papan desktopnya. Terus ada pedal kaki, papan bagian belakang, tiang besi, terus rangka meja dan kerangka meja, dan ini ada rangka mejanya kayak gini nih, dan papan belakang, rangka meja. Ini asik sih, ini cukup asik. Di sini ini panduannya ya teman ya, dari sini. Jadi kita susun dulu ininya, kerangkanya dulu, baru kemudian yang terakhir adalah instalasi papannya ya, papan desktopnya itu teman-teman. Nah seperti itu. Di sini kencangkan, skrup, ini pedal kakinya ya dipasang. Setelah itu baru tiang besi. Berarti ininya dulu teman-teman. Jadi yang samping-samping dulu, sama yang belakang itu, papan bagian belakang itu yang dipasang. Setelah itu baru pasang pedal kaki. Pedal kaki itu sebenarnya bisa buat taruh barang ya. Terus itu ada kencangkan skrup tiang besinya. Tiang besinya teman ya. Tiang besi ini skrup C ya. Skrup C berarti skrup yang, nah ini dia yang 3 cm. Ini ada panduannya nih, skrup A, skrup C. Skrup C itu berarti yang tiang besi teman-teman. Pedal kaki dia pakai skrup A, yang skrup A 4 cm. Terus berhati-hatilah untuk tidak memperbaiki dengan skrup panjang di sini agar tidak mendorong papan. Papan desktop itu dia pakai kencangkan skrup B. Papan desktop dia pakai 2 cm. Dan selesai teman-teman. Ini yang terakhir itu masang papan desktopnya. So simple. Kita akan coba lihat barangnya bro. Kalau dilihat kayak gini, ini cukup safety ya teman-teman ya. Jadi walaupun ini bentuknya terpisah-pisah kayak gini, dan ini ada banyak itemnya, tetapi di sini di pack dalam bentuk kardus kayak gini, dan ini lumayan aman. Ini ada styrofoam juga teman-teman. Jadi styrofoam untuk menanggulangi agar ketika pengiriman ya itu tidak kocak ini, yang menyebabkan adanya patahan, entah itu patahan di kayunya atau kalau di besinya mungkin agak bengkong kayak gitu ya, lecet kayak gitu teman-teman. Ini bisa setidaknya mengurangi resiko kayak gitu teman-teman dengan kayak gini. Apalagi kalau misalnya di sini ini sudah ada kayak gini kan, jadi udah kelihatan banget ya di situ apa, sehingga nanti kurirnya bisa berhati-hati gitu ya, jadi tidak benar-benar dibalut. Seperti itu. Alright. Iya pak, yang ini masang nih. Ini adalah baut-bautnya seperti ada di sini. Nah ini dia baut-bautnya, cara pasangnya. Dan ini adalah sampingnya ternyata. Ini yang di samping ternyata segini teman-teman. Ini yang di samping, dan ketika kita bandingkan ternyata ini segini ya. Dan aku kira ini tuh dia agak tebel gitu ya dan besar gitu ya, ternyata ini kecil ya. Ternyata kecil teman-teman. Tak kira itu kayak gitu ya, yang di meja lipat itu ternyata lumayan kecil. Dan ini segini. Segitu teman-teman. Dan ini dua yang ada di Cilimen ya, Cili Sami kok pink ya. Dan ini yang belakang kayaknya yang tadi teman-teman. Ini sudah dicat putih ya, dicat putih ya teman-teman di sini. Nah ini tempat skrupnya. Dan ini kira-kira detailnya besi ya. Besi. Ya material besi itu lebih aman dari itu ya, dari rayap-rayap. Ini adalah kayu papan MDF-nya teman-teman, dan dia itu berwarna putih ya, dia sudah dicat putih. Dan ketebalannya kira-kira segini ya. Kita akan coba ukur teman-teman. Jadi kita akan coba ukur untuk ketebalannya. Ketebalan MDF-nya ini kayak sama ya, satu ini dengan ini juga sama, standar semua sama. Kita akan coba ukur kira-kira berapa sih ini. Nah perkiraan segini teman-teman, jadi sekitar 1,5 itu nggak sampai, kemungkinan ini 1,2
1,25 teman-teman ya, 1,25. Ini senti ya, dalam bentuk senti, 1 senti lebih 25 kira-kira. Ya standar kayak yang itu teman-teman. Jadi alright, dan ketebalan dari ininya kayaknya sama, ini 1,5 kalau ini teman-teman. Jadi ketebalannya itu 1,5. Ini juga sama teman-teman, jadi ini bentuknya sama. Alright, sama ya, 1,5. Oke, jadi ukurannya segitu teman-teman ya, termasuk untuk yang ini ya, ini sama 1,5. Jadi tebalnya 1,5 cm. Dan oke, ini untuk part MDF-nya yang ada di sini tuh teman-teman. Di trailer di bawah ini ada styrofoam yang lumayan besar. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan styrofoam di sini, ini dapat banyak nih, lumayan styrofoam yang bisa kalian manfaatkan juga. Karena styrofoam ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain ya teman-teman ya. Apalagi ini sudah dipotong-potong rapi kayak gini. Alright, lumayan. Oke. Terus di sini kita itu udah dapet ini dia teman-teman. Jadi selain kita dapat baut-bautnya, jadi kita mendapat baut ini kayak penutupnya teman-teman ya. Kita dapat penutupnya, ini jumlahnya ada sekitar 1 2 3 4 5 6, ada 6. Terus ini untuk baut yang ini 1 2 3 4, ini baut yang panjang 1 2. Terus ini yang ini dia, ini baut yang kayak gini, ini kayaknya yang paling kecil ukurannya teman-teman, yang lebarnya ini kemungkinan ini yang ini kan ini ada di tengah. Nah, kemungkinan ini yang skrup paling panjang, ini yang 4 cm. Oke. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 skrup. Dan kita juga dapat ini dia, jadi kita dapat satu, lumayan ya ini buat ngencengin teman-teman. Jadi kita tinggal pasang aja, sudah sih sebenarnya teman-teman, simple. Karena ini cuman masang ini terus sama ini yang ada di atas ini, lalu tinggal kita pasang ke 1 2 3 4, dan nanti jadinya seperti ini nih. Oke, langsung aja kita pasang. First step, kita akan pasang papan bagian belakang. Papan bagian belakang itu yang kecil, agak kecil kayak gini. Berarti ini kan ada 2, ini yang ada. Nah, ini kan lumayan besar tuh. Nah, yang itu berarti itu bukan papan belakang. Yang itu adalah pedal kaki, teman-teman. Alright. Sedangkan papan desktopnya itu yang paling besar, ini papan desktop. Oke, gampang dimengerti. Ini kita pasang dulu yang ini teman-teman, papan belakang sama yang ini. Jadi ini pasang ini, dia pakai skrup A. Skrup A itu berarti skrup yang, nah ini dia skrup yang runcing dan panjang, yang paling panjang itu teman-teman. Nah, kuncinya adalah ini teman-teman ya, ini skrup runcing ya, ini yang runcing, karena yang lain itu tumpul ya. Yang lain itu tumpul, ini yang runcing. Jadi untuk nengerinnya gampang. Yang ini teman-teman, ada banyak banget. Oke, ini aku agak kesusahan ya untuk masangnya teman-teman. Jadi sebenarnya di sini kalau untuk masang 2 orang ini agak jauh lebih mudah. Kalau sendirian di sini kita perlu pakai tumpuan teman-teman, misalnya kursi atau apa gitu ya teman-teman, sehingga itu memudahkan kita untuk ini. Jadi ini tuh udah ada lubang-lubangnya, tinggal kita masukkan aja di sini, sesuaikan kayak gini teman-teman. Dan ini bagian belakangnya yang ini. Alright. Oke, ini bisa dilihat teman-teman, ketika kita sudah pasang satu, kita berhasil pasang satu, ini baru satu teman-teman ya. Ini sudah membantu kita teman-teman. Jadi yang penting kita pasang satu dulu. Ini kita kencengin ya teman-teman, karena yang panjang tadi sudah di set dan ini sudah lumayan kenceng, tinggal kita taruh yang satunya. Nah ini dia, kalian bisa lihat. Jadi ini lumayan gampang. Kita pakai ini, sorry ya, ini aku sambil rekam. Jadi ini tuh udah pas-pasan teman-teman, yang udah di bawah ini tinggal kita ginikan aja. Jadi udah sesuai teman-teman ini. Oke, memang udah dirancang sedemikian rupa ya. Jadi biar orang awam pun saya rasa bisa ini masang. Oke, sudah dipasang 2. Jadi 2 ini dia agak lebih kuat teman-teman. Di sini kayaknya agak ini ya, kurang pas ya. Di sini soalnya agak ada lubang di sini, dia kurang pas kayaknya teman-teman aku masangnya kali. Ini harusnya kan pas ya di sini. Oke, tapi ini udah pol ya seperti ini. Tapi ini di sini rapi ya. Ini ada kayak gini. Aku nggak tahu apakah ini aku yang kurang pas gitu ya. Kita akan pasang yang satunya teman-teman. Oke, ini aku masang sambil ngerekam ya. Tuh kalian lihat di sini. Ini kalau udah kayak gini tuh tinggal kayak gini dipaskan aja seperti ini. Oke, ini tak sarankan kayak gini ya teman-teman ya. Itu yang tadi kan karena memang dia yang pertama ya teman-teman.
kita belum ada tumpuan. Harusnya kita ada tumpuan kayak meja atau gimana, atau kursi. Nah kalau udah kayak ini gampang. Nah jadi biar pas di sini kalian putar sedikit aja kayak gini, posisi kayak gini teman-teman. Jadi kan ini pas, tinggal kita pakai ini. Nah kita kencengin ya teman-teman, seperti itu bro. Oke, ternyata ini harus benar-benar kenceng teman-teman. Jadi biar dia tidak oglak-aglik ya teman-teman. Jadi benar-benar kenceng di sini kalian nyekrupnya. Ya sampai sejauh ini sudah sih kayak gini. Ini sudah bisa ngadek kayak gini teman-teman. Saya lebih kuat lagi di sini kalau ada ini ya, yang satunya juga gitu ya. Cuma kan ini kan buat ini ya, buat kita dudukkan. Makanya cuma satu aja di sini. Nanti kalau misalnya di sini udah skrup nanti kuat teman-teman. Tapi ini cukup keren sih. Karena bisa langsung pasang kayak gini. Tinggal kita yang ini ya. Di sini kita kencengin teman-teman. Karena tadi belum kenceng aku rasa. Oke, kayaknya udah bener-bener kenceng deh. Oh masih belum. Sudah kenceng teman-teman, sudah kenceng. Sekarang tinggal kita ke step yang nomor, ini kan yang pertama nih, yang pertama ya. Yang pertama sudah selesai. Lantas kemudian kita menuju ke yang kedua. Yang kedua kita pasang pedal kaki. Berarti yang itu tadi, yang ada di situ tadi, kita pasang pakai skrup A ya. Jadi sama-sama pakai skrup A yang itu, memang yang panjang-panjang itu ada banyak ya. Kita pasang. Ini dia. Cukup berat. Cukup berat teman-teman. Wow. Dan kita pasang ini. Ternyata kebalik teman-teman. Ini harusnya ini, aduh, ternyata kebalik. Aku harus ngudari teman-teman. Kebalik, ini harusnya yang skrup ini yang ada di sini tuh dia nggatuk ke sini nih teman-teman ya. Ini jadi nanti di skrup pakai skrup ini kayaknya teman-teman ya, skrup tuh, pakai skrup yang ini. Kan harusnya ini kan segini, hanya di sini. Oke. Ini harusnya kayak gini tuh, pas ini di sini nih, di bawahnya persis. Jadi ini di bawah. Kebalik, kita akan copot dulu. Tiba tak kenceng nih. Oke, aku jadi berpikir, wah, pantesan jadi enggak pas gitu loh. Terbalik ternyata. Oke, kita balik. Sisi bro, kita balik. Sekarang kita akan balik. Hap. Oke, sudah teman-teman. Dan sebenarnya tidak jauh beda sih, walaupun ini udah di balik kayak gini. Jadi ada yang kayak gini, jadi kurang pas ya, kurang pas. Tapi nggak masalah, yang penting ini kokoh. Kokoh sih, masih kokoh di sini karena belum ada ini ya, teman-teman. Kita akan langsung masukkan untuk yang pedalnya, teman-teman. Oke, lanjut ke step nomor 2. Ini dia, pasang pedal kaki. Tancapkan yang A, ini dia. Alright, kita siapkan ini. Kayaknya ada banyak nanti teman-teman. Kita akan langsung pasang sini. Ini tak panjer aja ya. Kita pasang. Ini dia. Oke. Nah, kalau sekarang harusnya udah pas nih. Jadi ini di bawah ya. Tepat di bawah, teman-teman. Nah, di bawah. Oke, kita paskan. Oke, karena di sini tuh kita tidak ada ruang, jadi kita perlu pakai ini ya. Kita rasakan saja di sini. Ya, ini kalau misalnya udah kayak gini harusnya udah pas sih. Tuh tinggal ini ya, kita naikkan aja, nanti kita skrup. Ini harusnya udah pas sih. Karena di sini, nah ini kan udah pas nih, mepet. Oke, kalau kalian itu pengen di sini agar kalian tidak banyak tenaga, kalian bisa pakai yang agak besar untuk ini ya, drainnya yang plus ini kalian pakai yang agak lebih besar. Kalau bawahnya kan memang agak kecil kayak gini, teman-teman. Jadi nanti ya, kalian tidak terlalu banyak tenaga. Cuman di sini aku praktekkan untuk bawahnya aja, teman-teman. Ini dia, pakai kayak gini nggak masalah. Oke, sudah berhasil. Ini sudah kita baut, dan di bagian sini yang tadi yang lubangnya teman-teman, di bagian bawah sendiri. Ya, oke, dan ya sudah kayak gini. Tinggal kita masuk ke step nomor 3. Step nomor 3 itu kita akan memakai skrup yang C. Skrup C itu berarti skrup kepala datar, itu yang agak panjang. Jadi ada 2 kayaknya. Itu buat masang tiang, teman-teman, tiang ini. Jadi tiang yang panjang. Nah, ini dia. Jadi tiang ini kita pasang pakai skrup C. Nah, di sini tuh ada skrup. Nah, ini ya skrupnya. Kita pasang ke sini. Nah, ini dia. Jadi cuman ada 2.
pas. Ini dia, jadi kita pasang skrup yang nomor C. Ini yang lebih besar, cuman ada 2 doang. Yang C ini, oke, yang C. Nah ini dia, jadi dipasang di sisi-sisinya. Pas ya, ini yang paling panjang teman-teman. Terus untuk yang sisanya adalah yang B. B itu yang terakhir nanti untuk masang itunya, yang utama. Untuk mempermudah, di sini kita pasang dulu teman-teman di sini. Nah seperti ini. Baru kemudian ini kita taruh ke sini, kita masukkan. Tuh sudah, tinggal kita baut. Oke, jadi posisinya kayak gini. Ini tuh udah ngancing teman-teman. Di sini pas, bener-bener pas di sini. Oke, jadi untuk menghemat ya teman-teman ya. Kan biasanya kan modelnya kan sini berarti butuh 1, 2. Tapi di sini cuma 1 doang di bagian sini. Jadi ini kayaknya untuk menghemat bahan gitu ya. Nanti tinggal ditaruh ke sini. Jadi buat penyangga aja biar nggak jatuh. Gitu sih. Dan ini udah kenceng ya. Oke, kita beralih ke step yang terakhir. Ya, step yang terakhir itu adalah kita pasang kita pasang papan desktop, oke, dengan skrup B. Alright, papan desktop yang itu, dan gampang ya ini atas bawahnya. Yang atas ya tentu yang putih ya, yang putih yang atas. Alright, oke, ini dia tadi papan MDF-nya teman-teman ya. MDF yang sudah di finishing ya seperti ini ya teman-teman ya, finishing. Sebenarnya kalau misalnya kita buat sendiri pun juga ini harus ini teman-teman ya, jadi finishing ini yang siku kayak gini. Terus di sini kita masih perlu kasih cat warna kayak gitu kan, agak ribet juga sih teman-teman ya, kebanyak. Mungkin kalau misalnya kita buat banyak ya bisa juga sih buat sendiri, tapi kan buat apa gitu ya. Nah seperti ini, dan kita udah ini kayak gini ya seperti ini. Terus bautnya pasangnya nih di IKEA. Nah terus untuk bautnya ini tuh tidak diletakkan di sini ya, bautnya itu ada di sini nih. Nah ini dia, jadi ini harusnya pas ya, ini harus dipaskan teman-teman. Kita paskan. Alright, nah di sini untuk agar ini pas kita bisa pasang dulu. Nah ini dia, jadi kita bisa pasang dulu kayak gini. Nah ini ya, jadi untuk mempaskan. Nah setelah itu tinggal kita paske. Nah ini kalau ini udah pas ya sudah. Nah ini ya, ini tandanya udah pas, sudah bisa masuk kayak gini. Tinggal kita kencengkan teman-teman. Udah tuh, nanti yang lain sih, yang lain biasanya kalau kita udah pegang kuncinya, yang lain akan mengikuti. Nah udah, kalau kayak gini udah nggak terbang lagi. Ini harusnya sudah tuh, sudah kita pasang. Nah oke, sudah, kita sudah berhasil. Jadi ini udah berhasil beberapa sisi, dan untuk bautnya ternyata sisa 2 teman-teman untuk bautnya. Alright, mungkin ini buat cadangan atau ada yang lain. Oke, dan selanjutnya ini kita pasang untuk kakinya teman-teman. Ini kayaknya juga kita dilebihin kan, harusnya untuk kaki kan cuma 4 ya. Ini kita dikasih 1, 2, 3, 4, 5, 6 plastiknya. Oke, seperti itu. Dan untuk naruh ini itu kayak gini, tinggal dipaskan kan, ini sama ya, persegi 4. Ya itu tuh kan sudah. Terus di sini, nah seperti ini aja, jadi biar ini tuh tidak merusak ini ya permukaan. Oke bro, akhirnya di sini kita sudah selesai, dan ternyata ketika kita bandingkan dengan meja yang ini tuh dia agak lebih pendek sedikit, cuman nggak masalah sih. Cuman kalau dibandingkan dengan meja yang lipat yang ada di sana, ini lumayan ini ya, lumayan banyak perbandingannya. Jadi lebih tinggi yang ada di sana nih, jadi ini agak lebih pendek seperti itu bro. Tapi ini udah lumayan panjang, dan untuk lebarnya saya rasa sama dengan itu. Oke, kita tinggal pasang aja, sudah selesai. Dan di sini kita bisa buat taruh barang-barang gitu ya teman-teman, seperti ini. Sebenarnya mau tak buat taruh piano, cuman kayaknya nggak pas karena ini cuma segini doang, harusnya kan segini ya, nggak pas, sehingga ya sudah, di sini kita akan taruh buat apa itu. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi ini adalah video sekaligus untuk mereview. Dan walaupun ini udah dirancang sedemikian rupa, memang ada ya, masih ada kayak tadi yang tidak benar-benar match gitu ya, cuman nggak masalah karena itu memang ya wajar ya kayak gitu tuh. Mungkin untuk memasangnya ya juga yang kurang pas mungkin kayak gitu. Tapi yang jelas di sini untuk orang awam sekalipun saya rasa ini bisa lah untuk menggunakan buku panduan ini teman-teman, untuk orang awam pun, karena ini sudah diatur sedemikian rupa ya. Memang ini dibuat kayak gini
agar proses pengiriman barang pun juga ya menjadi lebih mudah gitu ya. Seperti itu kira-kira. Kita akan langsung pasang ke sini. Oke, sudah teman-teman, dan kalau kalian lihat di sini perbandingannya sama ini tuh cukup mencolok. Segini teman-teman. Jadi dengan meja lipat ini kalau untuk yang ini memang ini cukup kokoh ya untuk ini teman-teman. Ini las-lasannya ini coba modelnya lipat kayak gini, dan ternyata ya ini tuh dia kecil ya teman-teman ya. Ini kecil banget. Ini kelihatan kokoh banget ini teman-teman untuk ini, dan aku nggak tahu ini untuk menampung berapa gitu kan. Kayaknya ini nggak terlalu berat-berat sih harusnya teman-teman. Cuman kalau untuk yang ini yang aku salut itu ya, untuk yang ini aku salut banget. Ini oke, lumayan lah ini untuk material besinya ini dia cukup tebel. Cukup tebel teman-teman, seperti itu. Jadi ini yang paling tinggi, terus ini yang kedua, ini yang paling rendah nih. Cuman ya sudah standar ya, ini standar meja sih ya. Oke, kita udah punya 3, dan ya kalau ininya teman-teman, ininya lebih lebar ini ya, 2, 1, 2 tuh, lebar ini teman-teman. Untuk ini lebarnya, panjangnya sama ya teman-teman, sama. Alright. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk review kita kali ini tentang salah satu furnitur tapi lebih spesialis untuk meja komputer kayak gini ya. Ini bisa juga kalian gunakan untuk laptop, dan itu kayak saya rasa ini lebih cocok untuk laptop ya. Komputer ya oke lah, komputer masih bisa namun saya ini, cuman ini dengan yang kayak gini, ini lumayan kecil kayak ini, saya rasa ini tidak disarankan untuk nampung yang berat-berat teman-teman. Di sini di bagian sini juga ini nggak ada ini ya teman-teman. Nah kalau untuk yang ini kan dia benar-benar di setiap sisi ya, ini sisi yang sini sama sana teman-teman. Kalau ini kebalikannya, ini sisi yang sini, dan di sininya oke, ini cuma segini. Ininya sih ini memang agak kecil ya, tidak terlalu tebal seperti itu teman-teman. Dan ini realnya seperti ini ya, sesuai harga lah ya, sesuai harga. Kalau mau dibandingkan dengan harga sekitar 400-an ya nggak bisa ya. Ini kita beli sekitar 200-an, 200.000 teman-teman. 200.000 dapat meja kayak gini ya, udah lumayan bagus ya, udah bagus, nice. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok HP ini soalnya gini? Padahal kan nih kono, kok iso pindah nih gini? Mindah laptop tuh loh, astagfirullahaladzim. Keren sih.